selamat datang di program acara televisi pendidikan di mana kalian bisa jadi tahu, jadi tambah ilmu. Nah, program acara televisi ini bakalan buat kalian belajar dengan gaya yang menarik. Tentunya ditemani Kak Meli sebagai host kalian ya. Selamat datang di program acara televisi Gitu Ya Kak. Iya dong. Jadi Gitu Ya Kak adalah program televisi pendidikan di mana kalian bisa belajar dan kalian bisa jadi tahu, jadi tambah ilmu. Ditemani oleh Kak Meli sebagai host, dan nanti bahkan ada bintang tamu yang bakal Kak Meli undang, di mana itu sesuai temanya ya. Misalnya kita nanti mau bahas apa, akan ada orang yang ahlinya ya dalam bidang tersebut. Nah, sebelum kita mau bahas ke topiknya ya adik-adik ya, kita mau perkenalan dulu karena ini baru episode pertama ya. Jadi perkenalkan, nama Kak Meli adalah Melisa. Apa sih Kak kepanjangannya? Gak ada kepanjangan, Melisa aja, oke? Dan saat ini Kak Meli sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Terbuka, program studi S1 Teknologi Pendidikan. Dan untuk episode pertama ini Kak Meli persembahkan menjadi tugas terakhir dari manajemen penyiaran televisi yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Saiku ya. Tolong, kira-kira berapa nilai untuk diriku ini? Kak Meli ini kelahiran tahun 2003, dimana ya berarti umur Kak Meli saat ini 22 tahun. Masih muda nggak sih? Balik lagi kita ke topik pembahasan. Tema kita kali ini adalah bully Nona. Oke, gimana? Bully Nona. Kenapa tadi temanya bully Nono? Itu adalah suatu ungkapan di mana kita itu harus menghentikan bully di sekolahan. Banyak banget ya di sekolahan itu pembulian seperti itu. Dan di sini kita bakal bahas ya lebih mendalam, namun secara singkat agar adik-adik ini mengerti kenapa bully itu tidak diperbolehkan gitu. Kita kan selalu bilang bahwa oh bully itu nggak boleh, bully itu apa. Tapi untuk anak gitu yang tentunya masih dalam proses belajar, itu mana tahu gitu apa itu bully gitu, ya kan? Apalagi di saat ini kita tuh sudah terlalu menormalisasikan gitu. Sudahlah, namanya juga anak-anak tuh kan, anak orang lain mukul gitu, ya udahlah namanya juga anak-anak gitu kan. Nah itu karena kita sudah terlalu menormalisasikan hal tersebut. Nah makanya hal itu tuh udah banyak banget terjadi dan kita membiarkan itu yang tidak boleh. Apa itu bully? Bully itu adalah suatu tindakan seseorang dengan sengaja dan secara berulang-ulang menyakiti, menindas ataupun merendahkan orang lain. Kenapa bully itu dilakukan secara berulang-ulang? Ya karena dia dengan sengaja mau nyakitin orang tersebut. Oke, kalau misalnya kita, aku nggak sengaja itu cuma dilakukan sekali. Kalau dilakukan berkali-kali, itu apa namanya? Bully. Alah, cuma bercanda. Nah, bercanda dengan bullying itu dapat dilihat dari niat pelakunya. Apabila korban merasa tersakiti, merasa direndahkan, merasa tidak enak hati karena perbuatan orang tersebut, itu sudah dikatakan bully. Dan ingat ya, kalau misalnya mau bercanda apalagi sama teman kita sendiri, lihat dulu orangnya tuh seperti apa. Kalau misalnya dia tidak bisa diajak bercanda seperti yang kalian bilang tadi, ya emang dia orangnya seperti itu, cengeng atau segala macem, nggak usah diajak bercanda seperti itu gitu. Dia tidak suka diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan dia seperti itu. Oke? Itu catat. Apa saja jenis-jenis dari bully itu? Mari kita bahas ya. Pengertian dari bullying fisik tadi sudah dikatakan bahwa terjadi kontak fisik antara pelaku dan korban, di mana mungkin pelaku itu memukul, menendang atau apapun. Terus juga apabila terjadi kerusakan ya barang-barang dari korban, itu sudah termasuk bullying. Misalnya sekedar mematahkan pensil gitu agar temennya nggak bisa nulis,
atau menyembunyikan barang-barang temannya, itu sudah termasuk bully ya. Selanjutnya itu ada bullying verbal. Bullying verbal ini menggunakan kata-kata untuk menyakiti. Ini sering dianggap remeh namun berdampak dalam psikologis anak. Nah, contohnya mengejek nama orang tua, menghina fisik atau body shaming atau ancaman. Nah, ini sering banget terjadi ya teman-teman. Kamu gedutan ya. Itu sering kali dianggap remeh oleh orang lain gitu. Padahal itu salah satu perbuatan yang menyakitkan ya. Bullying sosial, di mana ya seseorang ini berupaya merusak reputasi atau hubungan sosial seseorang. Contohnya menyebarkan rumor bohong, mengucilkan seseorang dari pergaulan, atau mengajak orang lain untuk membenci korban. Nah, ini banyak banget ya yang terjadi ya teman-teman. Dimana kalau misalnya ada slack gitu ya, ada masalah dengan teman kita, kita sering ngomong, gak usah lah temenan sama dia tuh kayak gini. Gak usah lah dia temenan sama tuh orang, dia tuh kayak gini tahu gitu. Nah, itu salah satu bentuk bullying sosial, dimana nanti kalau kita sudah ngomong kayak gitu, orang bilang, oh gitu ya, dan orang itu bakalan menghindari si korban ya, yang jadi topik pembicaraan itu. Dia akan menghindari, dan akhirnya apa? Seseorang ini akan dikucilkan di lingkungan tersebut. Padahal berita yang diberikan belum tentu benar. Ini yang paling banyak terjadi di zaman sekarang, dimana itu cyberbullying. Nah, cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying itu perundungan yang terjadi melalui teknologi digital. Bisa dari media sosial tadi ya, chat, game online. Nah, misalnya contohnya gini ya, mengirim pesan teror, menyebarkan foto aib, atau komentar jahat di postingan. Nah, untuk berkomentar jahat di postingan itu udah paling banyak banget ya. Era digital saat ini mudah banget ngetik-ngetik tanpa mikir, tanpa pakai otak lagi, udah ngetik-ngetik, nyakiti hati orang lain. Sampai sini adik-adik dicatat ya, jangan lupa tugas dari kakak tadi ya, ceritakan kisah kalian tentang pembulian ya. Udah sampai sini aja. Bye, makasih udah nanya. Yang mau tanya, tanya aja ya di kolom komentar.